Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ram, jumpa lagi dengan Bincang Sehat Rumah Sakit Rizky Amalia Medika. Perkenalkan ya, saya yang akan menemani Dr. Opsin kali ini. Saya Sumi Kusnanti, bidan Rizky Amalia Medika, yang akan ditemani oleh Dr. Mahindria, spesialis kandungan. Monggo dokter bisa diperkenalan dahulu. Halo sahabat Ram, saya Mahindria, biasanya dipanggil Indri, atau panggil saja saya Indri biar nyaman dan familiar. Saya di sini sebagai dokter spesialis kandungan bersama Mbak Sumi. Kami akan berbincang-bincang tentang topik yang apa sekarang ini, Mbak? Ya, nanti kita akan membahas ngobrol ya dok ya, ngobrol tentang gangguan haid ya, yang biasanya dialami oleh semua usia. Ya, yang jelas wanita ya, yang mengalami haid itu. Oke. Langsung saja, apa aja sih dokter gangguan haid yang biasanya terjadi itu pada wanita? Ya, jadi gangguan haid itu Mbak Sumi dan para pemirsa, gangguan haid itu banyak terjadi pada semua umur ya. Pada saat kita mulai haid itu bisa ada gangguan haid. Pada saat di pertengahan perjalanan sedang haid itu juga bisa gangguan haid. Mau habis haidnya itu juga bisa. Jadi ada 3 fase ya. Ada 3 fase pada kehidupan perempuan itu yang mengalami gonjang-ganjing proses haid. Dan biasanya nanti ada banyak keluhan di situ. Biasanya keluhannya itu apa aja? Terus prosesnya itu bagaimana dokter? Kok bisa terjadi gangguan haid? Oke, jadi begini, gangguan haid itu sebenarnya ada yang pertama, tidak haid. Jadi sebenarnya sudah harusnya haid, tapi tidak haid. Yang kedua, haid tapi tidak teratur. Nah, tidak teratur itu bisa macam-macam. Bisa di luar siklus, bisa siklusnya memanjang, gitu ya. Terus yang ketiga, haidnya banyak. Jadi gangguannya itu intinya dalam jumlahnya dan dalam jadwalnya. Nah, prosesnya minta gambar ke Mbak Sumi. Oh, biar jelas. Sudah saya gambar teman-teman. Ya, para pemirsa. Ini saya, ini gambar saya abstrak ini ya. Jadi rahim kita itu seperti ini. Nah, rahim kita. Nah, ini darah haid ini. Darah haid itu adalah keluar dari sini, dari ini. Ini namanya selaput lendir rahim. Nah, selaput lendir rahim itu yang gogrok atau yang keluar sebagai darah haid. Nah, selaput lendir rahim itu banyak tidaknya darah haid itu terpengaruh, banyak tidaknya ya Mbak, banyak tidaknya. Jadi terpengaruh oleh gondrong tidaknya ini. Jadi kalau semakin selaput lendir itu semakin gondrong, maka darah haidnya nanti akan semakin banyak. Itu salah satu ya. Tadi kan kita sudah menyebutkan gangguan haid itu salah satunya dalam jumlahnya. Nah, itu kalau dia semakin gondrong, semakin banyak. Kalau semakin dia tuh botak gitu, jadi semakin tipis dia, itu maka semakin sedikitlah darah haid yang keluar. Itu satu. Yang kedua dari frekuensinya, jadi keteraturan frekuensi. Nah, keteraturan frekuensi salah satunya dipengaruhi oleh ini adalah indung telur. Nah, ini menghasilkan hormon. Jadi segala macam hal yang mempengaruhi pengeluaran hormon itu nanti mempengaruhi ini, karena gogroknya ini pertumbuhan dan peluruhan ya istilahnya, kalau bahasa Indonesia peluruhan, ya bahasa Jawanya gogrok. Jadi gogrok tidaknya ini itu dipengaruhi oleh produksi hormon yang di sini. Ini namanya indung telur. Ini pabrik telur. Penghasil hormon pada perempuan. Kalau ini menghasilkan hormon banyak, terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka ini nanti berpengaruh terhadap frekuensinya gitu ya. Frekuensinya apakah dia menjadi sering, menjadi jarang, atau menjadi tidak teratur, kadang-kadang di luar siklus. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi prinsipnya itu gondrong tidaknya dan ini keseimbangan hormon di sini. Tuh. Ada lagi yang tanya mungkin Mbak? Tadi kayaknya lihat-lihat HP itu ada yang tanya mungkin. Ya, ini dok. Jika tadi kan sudah disebutkan frekuensi haid juga banyak tidaknya dipengaruhi oleh gondrong tidaknya itu tadi ya di selaput
dalam Sendiri. rahim Ya. gitu. Nah terus kalau misal haid dulu sebelum menikah atau masih muda dengan setelah menikah itu beda atau sama? Harusnya Biasanya sama. harusnya sama. Berarti melahirkan seperti itu tidak mempengaruhi haid jadi Seharusnya berubah. tidak. Seharusnya tidak. Nah kalau jika berubah dulu misal haidnya banyak apa? Haidnya itu banyak saat masih muda, terus kok jadi sekarang melahirkan sudah punya anak satu nih ya dok. Ini masalah saya sendiri. Aduh, Nah itu sekarang nanti haidnya jadi urusannya sedikit. belakangan. Nah, kenapa kok haid itu jadi berubah? Tapi Misalnya ya, alhamdulillah jadi, sudah. jadi sedikit itu jangan-jangan satu. Bisa mungkin masalah dulu habis lahiran, terus pada fase menyusui terkena hormonal, mungkin gitu. Bisa jadi gitu. Jadi kalau kena hormonal artinya ada tambahan hormon dari luar, berarti kan gondrongnya ini kan beda. Ya toh? Kan ini kan sudah menghasilkan hormon yang seimbang. Dan ditambahi hormon dari luar, gondrongnya jadi beda. Bisa jadi itu. Yang kedua bisa jadi, maaf ya, mungkin pada waktu sebelum masih kinyis-kinyis sebelum menikah itu langsing. Nah, sekarang ini sudah Dari dulu sampai sekarang. itu salah satu juga pengaruh karena berat badan itu kalau meningkat atau menurun itu mempengaruhi keseimbangan hormon ternyata. Jadi perempuan itu memang seperti itu kondisinya. Kemudian yang berikutnya ada kalanya juga mungkin terjadi infeksi. Nah, bisa jadi gitu. Jadi terjadi Ini yang infeksi. ditakutkan. Iya, terjadi infeksi di sini sehingga ini melengket juga bisa. Gitu. Jadi apa? Ya itu tadi makanya kenapa kita harus memperhatikan masa nifas supaya tidak terinfeksi. Karena kan di sini waktu kita habis melahirkan kan plasenta atau ari-ari itu kan nempleknya di sini, Mbak. Yeah. Nah, kalau ini ari-arinya lepas setelah melahirkan, setelah bayi ini lahir kan terus keluar ari-arinya. Nah, ini kan ada bekas luka di sini. Nah, jangan dikira ini luka ini tidak berpotensi infeksi, makanya kontrol nifas itu juga harus perlu dilakukan. Itu. Berarti tetap harus waspada gitu. Iya. Karena memang banyak sekali hormon di wanita itu gitu, jadi sangat mempengaruhi. Nah kalau biasanya yang terjadi itu juga, biasanya kalau haid itu kan nyeri gitu loh dok. Ada yang nggak nyeri juga sih. Nah kalau yang nyeri itu bagaimana dok? Kalau haid itu nyeri, ini pembahasannya kan jadinya penyebab nyeri haid ya. Jadi haid nyeri itu sebenarnya haid itu memang kadang-kadang nyeri karena rahimnya itu kontraksi. Nah ini kan otot semua toh. Sedangkan ini pembuluh darah. Nah kalau dia tidak berkontraksi kan sor-soran terus. Nah supaya darahnya mandek sebetulnya ototnya ini makanya kontraksi, otot rahim. Nah otot rahim kontraksi ya mesti maraknya pegel-pegel, makanya haid itu kadang-kadang disertai pegel-pegel ringan. Ya. Kalau ringan nggak apa-apa ya. Kalau ringan nggak apa-apa, tapi kalau sampai gulangsar sampai geletak semaput misalnya sampai ngesot artinya saking sakitnya, nah itu berarti ada masalah ya. Harusnya memang nyeri itu haid itu agak nyeri karena ini kan namanya juga gogrok kan, mesti kalau kita luka kan mesti sakit ya, seperti itu. Usia kalau terhadap banyak sedikitnya haid itu juga bisa pengaruh. Jadi semakin tua itu semakin, tapi bukan berarti bahwa semakin tua itu semakin nyeri haid, itu tidak. Oh, ya. Kalau usia itu pengaruhnya terhadap jumlah dan nanti dia akan teratur karena tadi pada saat kita mulai haid kita nggak teratur gitu. Terus di pertengahan itu mungkin stabil, nanti mendekati akhir itu juga mulai nggak teratur lagi karena jumlah hormonnya mulai turun pelan-pelan gitu. Gitu. Iya, jadi begitulah kira-kira. Ya, karena siklus orang juga berbeda-beda gitu. Jika misal nih ada yang haid 1 bulan sekali, itu kan normal gitu. Kalau ada yang 1 bulan nggak mesti, terus atau 1 bulan malah 2 kali, itu bagaimana dokter? Ya nek cara wong bayaran itu ya begini sesasi pisan. jadi apa kalau karena gini, haid itu memang
pada umumnya wanita itu 1 bulan sekali. Itu ciri kalau mau tahu perempuan itu subur apa enggak. Jadi para pemirsa, kalau misalnya punya anak perempuan atau mungkin yang pemirsa ini adalah perempuan juga, perhatikan siklus haid yang normal itu paling enggak 1 bulan itu 1 kali. Jadi kalau tidak sebulan sekali itu mesti konsultasi ya, konsultasi. Nah, kalau terjadi sebulan itu 2 kali, misalnya siklusnya kan ada siklus pendek, siklus panjang. Kalau terjadi siklus pendek, itu tuh paling tidak masa suci itu masa tidak haid gitu. Jadi antara haid, misalnya gini, haidnya tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret. Kemudian tanggal 5 Maret selesai, terus tanggal 20 Maret itu sudah mens lagi. Kita lihat jarak masa sucinya ini kan 15 hari atau tidak. Karena itu, nanti ini soalnya pembahasannya terkait masalah kita ini mesti sholat apa enggak. Ya, Perkaranya itu. Ya. Iya. Jadi kalau mau lebih jelasnya lagi memang ada videonya. Jadi tapi paling tidak kita tahu bahwa ini jaraknya ini paling enggak harus 15 hari. Minimal masa suci itu 15 hari untuk dibilang bahwa haid berikutnya adalah darah berikutnya adalah darah haid. Jadi kalau misalnya baru 10 hari, tanggal 5 selesai haid, tanggal 15 sudah keluar lagi, itu berarti bukan darah haid. Gitu. Nah, ini nek dibahas iso sedina dhewe, Mbak, perkara haid-haidan. Iya. Memang syarat haid itu memang ada ya. Jadinya harus kita pelajari juga itu tadi masa sucinya atau jaraknya antara haid yang selesai haid dengan haid lagi itu awal haid minimal 15 hari. Ya. Nah, itu nanti apa yang bisa kita lakukan, Dok, jika kita mengalami gangguan haid seperti nyeri, itu tadi haidnya tidak teratur, itu bagaimana, Dok? Kalau nyeri haid kita jelas harus tahu itunya ya, penyebab utamanya apa gitu. Jadi kalau nyeri haid itu apalagi kalau udah lama, kemudian kalau untuk ibu-ibu yang sudah berkeluarga ternyata kemudian kok suwe rakagungan keturunan gitu nggak itu kemungkinan ada masalah di situ. Nanti kaitannya dengan penyakit yang namanya endometriosis, Mbak. Itu nanti edisi berikutnya, Mbak, jangan sekarang. Ya. Biar penasaran adalah bagian dari pemasaran, Mbak. Jadi santai saja. Kita bahas di lain waktu. Nah, itu endometriosis ya. Terus kemudian tadi masalah kalau nyeri haid itu oke lah kita pakai kalau nyerinya ringan gitu ya. Misalnya kita pakai analgetik penghilang nyeri itu bisa gitu. Mau pakai obat-obat tradisional yang kayak jamu kunir itu juga bisa, tapi kalau ringan itu nggak apa-apa ya minum jamuan begitu. Nggak apa-apa. Yang penting 1 nek gawe dhewe ya sing bener, 2 nek tuku bayar. Sing bener itu yang kebersihannya juga ya gitu. Terus kalau misalnya tadi frekuensi haid, nah frekuensi haid misalnya yang jarang terjadi, yang haidnya itu jarang, atau 2 bulan sekali atau tidak teratur 3 bulan sekali misalnya kayak gitu. Nah silahkan ini nanti, kalau ini agak kompleks ya, karena terkait hormonal. Jadi sebaiknya kalau seperti ini nggak setiap bulan haid segera periksa saja. Kecuali kalau jenengan pakai KB hormonal loh ya, beda loh ya. Artinya kalau misalnya ada ibu-ibu yang tidak pakai KB hormonal, tapi kok haidnya jarang-jarang gitu. Atau HIT kekerpen, nah itu juga silahkan kontrol saja karena ini mainnya di ranah hormonal, bisa jadi gitu. Oke. Nanti gitu langsung saja kita ke spesialisnya nih, langsung ke ahlinya. Kita jika ada gangguan haid yang sudah disebutkan nyeri yang sudah tidak tertahankan gitu ya, sampai semaput tadi, itu perlu sekali untuk segera ke spesialis kandungan. Ya nyeri sampai kakean bolos. Kakean izin, nyeri boyok juga kemarin kayaknya ada yang nyeri boyok itu juga gitu. Iya. Sahabat Ram, jika ada yang ingin lebih tahu tentang kesehatan, silahkan like, komen, dan subscribe
sosial media RSU Rizky Amalia Medika. Dan juga jika ada yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang kandungan, kesehatan, kehamilan, atau yang ingin promil atau KB, bisa kunjungi di Poliklinik Obsgin Rizky Amalia Medika. Kita sudah mempunyai 2 dokter ya. Yang pertama dokter Indri sendiri. Nanti itu jadwalnya Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Untuk Senin, Rabu, Jumat itu sore hari dari setengah 4 sampai jam 6. Dan untuk Sabtunya pagi hari jam 9 sampai jam 11. Dan yang satu lagi ada dokter Raka, spesialis kandungan, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu nggih. Itu sore hari jadwalnya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Baik, jika ada yang mau bertanya juga tentang konsultasi kehamilan, boleh segera komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.